Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Masih bersama saya Rendy Supriyadi dan juga dokter kita hari ini Dokter Putri Santri. Nah dokter, kita belum selesai dok yang membahas mengenai apa sih bedanya antara autisme sama Down syndrome. Mungkin boleh tambahkan lagi nih dok. Yep. Oke, tadi baru ngomongin tentang autism ya. Kalau misalnya Down syndrome itu sendiri, kita biasanya sudah bisa melihat dari fisikal ya, dari fisik. Secara fisik itu biasanya mereka tuh khas ya, karena memang gen yang ada kesalahan pada Down syndrome itu memang sudah khas di situ posisinya gitu. Nah, itu biasanya kita sudah bisa lihat dari secara fisik, mungkin dari matanya, mungkin dari hidungnya. Nah, mereka tuh ada feature yang khusus begitu. Kalau misalnya anak yang autism ini dia enggak, kita baru bisa menilai itu seiring dengan dia sudah bisa dinilai sistem perkembangannya atau bagaimana kemampuan dia untuk berkembang ya. Jadi berbeda, secara fisik berbeda, kemudian secara kemampuan kognitif juga berbeda. Itu tadi ya, bahwa kalau anak autism itu dia secara IQ itu bahkan ada yang bisa normal, bisa di atas 70 gitu. Walaupun memang persentasenya jauh lebih sedikit daripada persentase orang atau pasien autism dengan IQ yang di bawah normal. Itu walaupun IQ normal, untuk interaksinya bagaimana dok? Apakah lebih baik gitu interaksinya atau tetap sama gitu? Kalau interaksinya biasanya tetap sama ya, tidak mampu untuk berinteraksi seperti anak-anak pada umumnya. Tapi itu tadi yang akan membedakan mereka itu adalah derajat autism ringan, sedang, dan beratnya tadi. Nah, itu ada kuesionernya tersendiri, ada pemeriksaannya tersendiri, dan itu sudah masuk ke ranah dokter spesialis. Itu kalau untuk penanganan awal dok ya, ketika kita sudah tahu, oh ini kayaknya anak aku ada ciri-ciri autismenya nih. Tetap awalnya kita tuh harus apa gitu dok? Oke. Nah, ini menarik ya. Ketika seorang ibu atau seorang ayah, pokoknya siapapun ya yang terdekat dengan anak, kemudian menyadari, oh kayaknya, nah ini ketika ada kalimat, oh kayaknya anak saya ini agak berbeda begitu ya, agak berbeda. Jangan sampai itu tuh disepelekan gitu. Maksudnya kita lebih baik kita memikirkan hal-hal yang mungkin agak lebih jauh ketimbang kita menyepelekan sesuatu. Ketika sudah ada perasaan oh kayaknya, kayaknya gitu kan, itu sudah harus langsung ke fasilitas kesehatan ya. Boleh untuk bertemu dulu dengan dokter umum. Jadi nanti akan ditanyakan usianya berapa anaknya, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tadi, screening perkembangan nanti ada banyak sekali kuesionernya. Salah satu contohnya misalnya dia di usia 36 bulan nih, misalnya di usia 3 tahun misalnya. Nah, itu nanti kita akan melihat apakah anak ini sudah mampu menyebutkan 2 kata. Misal mau mandi atau mau nulis, mau makan. Itu sudah harus bisa ya, tanpa kesalahan. Maksudnya kayak sekarang kan anak-anak tuh diajarin makan tuh pakai kata-kata mam gitu kan. Minum tuh nom. Itu kan nggak boleh ya. Jadi pemeriksaannya itu harus benar-benar dia bisa mengucapkan 2 kata. Kemudian misalnya kita minta tolong di kuesionernya itu nanti ada part itu ya, ada part pemeriksaan bahwa kita minta tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan sisir misalnya di atas meja. Nah, nanti kita lihat di sana, oh kalau dia bisa untuk melakukan taks yang kita suruh, kita akan checklist. Kalau misalnya dia tidak bisa, kita akan checklist di bagian no, nggak bisa gitu. Nah, nanti kita akan simpulkan bahwa oh anak ini ada nih gejala ataupun gambaran arahnya sepertinya ke autisme, dan nanti kita akan rujuknya itu nanti kita akan ke dokter spesialis kedokteran jiwa, dan juga nanti akan berkolaborasi dengan dokter spesialis anak. Itu kalau 2 kata itu tuh secara utuh katanya dokter? Iya, secara utuh. Harus secara utuh gitu ya? Berarti nggak bisa kayak num aja, ya, mama aja nggak boleh gitu ya? Nggak bisa mama gitu, nggak boleh. Karena dia usianya tadi kita sepakatin di usia 3 tahun ya. Kalau udah di usia 3 tahun harusnya sudah bisa menyebutkan 2 kata dengan utuh. Atau menyebutkan nama-nama hewan. Misal kita kasih lihat gambar ayam, kucing, kuda gitu, sapi. Dia sudah harus bisa menyebutkan. Dan
tidak boleh menyebutkannya itu dengan suara, misalnya kayak suara sapimu gitu, nggak bisa. Kita harus menilainya itu Menyebut nama hewannya, ya dok, menyebutkan nama hewannya secara utuh. Kalau untuk autisme ini, dok ya, itu kan banyak tuh ya. Ada yang mungkin ketahuannya masih kecil Yap. gitu. Ada yang mungkin udah dewasa, orang tuanya terlambat menangani. Apakah itu sama cara penanganannya, dok? Oke, iya benar ya. Ada juga saya lihat beberapa pasien itu terlihat atau terdiagnosisnya itu di usianya sudah mulai remaja. Sebenarnya itu mungkin masuk ke dalam autisme ringan, tapi selama ini tuh nggak disadari sama orang-orang terdekatnya. Mungkin karena autisme ringan kan dia masih ada kontak mata, masih bisa kita suruh, masih bisa mandiri dalam kehidupannya, bisa mandi sendiri, bisa berpakaian sendiri. Cuman untuk terapinya ataupun tindakannya ya tetap sama. Mereka nanti akan distimulasi dengan berbagai permainan, akan ada kolaborasi dari psikolog, akan ada mungkin terapi yang lain, terapi rehabilitasi medik, sama aja. Tapi ya itu tadi, mungkin intensitasnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan anak dengan autisme ringan. Itu ada gejala autisme ringan, sedang, sama berat. Itu Ya. kalau ciri yang paling mudah diketahui gitu, dok, antara ketiga itu apa sih, dok? Ya, oke. Kalau ringan itu biasanya secara kontak mata itu tuh masih ada, masih bisa kita kontak mata, tapi tidak lama gitu. Nanti dia sudah mulai lari lagi fokusnya ke mainannya kah atau benda yang dia pegang. Kalau misalnya sedang itu biasanya dia kontak matanya sudah sekilas saja gitu sudah. Tapi kalau misalnya sudah berat itu biasanya mereka dipanggil tidak nyaut, kemudian kontak mata tidak ada, atau bahkan ada juga yang lebih berat gejalanya seperti itu tadi ya, kayak ke dinding, kepalanya diantukkan ya bahasanya, itu di membahayakan dirinya sendiri lah gitu. Ketika mau makan nangis-nangis, ketika mau minum juga menjerit-jerit gitu. Itu kan sebenarnya mereka tuh mau menyampaikan keinginannya untuk mau makan, untuk mau minum, tapi mereka tuh nggak bisa ngomongnya gitu, nggak bisa menyampaikannya. Itu sudah masuk ke dalam kategori berat. Kalau untuk autisme ini, dok ya, autisme itu kan banyak terjadi, dok ya, dari usia 3 tahun gitu kan. Apakah itu berpengaruh pada bentuk fisik ya gitu, dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau bawaan fisik secara lahir itu tidak ya, dia berbeda ya dengan Down syndrome tadi seperti yang kita sudah bahas. Tetapi karena anak ini punya gerakan repetitif contohnya seperti memutar-mutarkan tangan atau menjinjit tanpa ada maksud tertentu. Nah jadi biasanya mereka kelihatan tuh mungkin ada agak postur tubuhnya agak lebih mengarah ke mana ya, ke kanan atau ke kiri, atau mungkin karena tangannya sibuk tangan kanannya mungkin sibuk menggenggam apa gitu kan yang dia sangat fokuskan gitu, misalnya mainan atau apa, mungkin bisa lebih besar begitu. Tapi secara fisik bawaan dari lahir begitu nggak ada sih. Berarti kalau ditangani dari kecil gitu, dok ya, besar nanti nggak berpengaruh fisik ya, dok ya? Enggak. Itu tadi tuh karena terbiasa dari kecil tadi ya, itu. Jadi gerakan postur atau perubahan fisiknya itu terjadi karena memang dia biasa dia biasa melakukan hal-hal kayak tadi ya, repetitif. Kalau misalnya kita sudah tangani dari awal, kita sudah melihat ada gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa jadi kan kita memberikan terapi ataupun aware ya, ketika anak ini mulai kayak jinjit, kita kan sudah bisa untuk menstop ya, untuk mengontrol gerakan tersebut gitu. Ini, dok ya, mungkin yang banyak orang tua khawatir gitu, dok ya, mengenai taraf hidup gitu ya. Mengenai anak autisme ini, itu nggak berpengaruh, dok ya? Enggak sih, taraf hidup enggak. Yang penting kalau kita tahu bahwa anak kita atau orang terdekat kita autisme, artinya kan mereka ini tidak mampu nih menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin ada sakitkah dia, ada panaskah badannya, kan dia kalau anak biasanya kan dia bisa bilang kayak, aduh aku demam, aduh aku sakit, aduh perutnya sakit, pusing gitu. Kalau anak autisme ini kan anak spesial yang tidak bisa menyampaikan itu. Jadi sebagai orang tua kita harus maksudnya tuh cepat tanggap, sensitif gitu. Oh anaknya ini sehat atau enggak, rutin dilakukan pemeriksaan juga. Jadi kalau untuk taraf hidup sebenarnya nggak ada ya, secara literatur nggak ada yang menyebutkan. Tapi ya itu harus memang benar-benar care, harus benar-benar peka terhadap anak ini. Itu berpengaruh nggak sih, dok, sama kondisi kesehatannya? Ada nggak sih misalkan kalau autisme ini lebih sering sakit apa gitu? Oke. Kalau yang dari sumber yang saya baca ya, yang paling sering itu dia mengenai kegangguan sistem pencernaan. Yang paling sering gangguan sistem pencernaan contohnya kayak diare,
terus mungkin konstipasi juga. Jadi memang paling sering itu diganggu sistem pencernaan. Berarti tidak ada kondisi fisik yang lebih mengarah spesifik gitu dok ya, mengenai penyakit dari autisme ini tadi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dokter ya. Setelah ini, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.